Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa meyakini hasil quick count yang menyatakan pasangan nomor urut 1 unggul atas nomor urut 2. Ya, Prabowo pun menyatakan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung dan meminta mengawal proses penghitungan suara hingga selesai. Kami dari Koalisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei dan dari lembaga survei yang kami gunakan sebagai acuan. Kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia. Untuk itu kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami pasangan nomor 1 Prabowo Hatta dari Koalisi Merah Putih. Kami memang menunggu sampai semua data masuk, dan setelah data 90% masuk baru kami mendeklarasikan posisi dan sikap kami. Setelah 90%. Kami meminta kepada seluruh anggota pendukung Koalisi Merah Putih dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan mengawal kemenangan ini sampai perhitungan resmi selesai dari petugas-petugas KPU dan penetapan resmi dari KPU pusat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Terima kasih. Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Tunjukkan keinginanmu, ku yakin hari ini Prabowo menang. Prabowo! Allahu Akbar! Tidak ada Prabowo Kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Saya sudah bergabung dengan Capres nomor urut 1 Bapak Prabowo Subianto langsung dari kediaman beliau di kawasan Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tadi sudah melakukan pencoblosan tentunya di TPS terdekat dari rumah beliau sekitar pukul 10 dan saya langsung mewawancarai beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima Ini kasih. sudah menjalani proses yang begitu panjang, mulai dari betul, sudah mencoblos ya Pak ya, mulai dari proses pendaftaran capres, kemudian penetapan sampai finalnya hari ini. Dan Bapak sudah melewati masa kampanye yang begitu panjang. Saya ingin mendengar sedikit curahan hati Bapak selama melewati proses tersebut, Bapak. Iya, kita menjalankan demokrasi ini. Saya alhamdulillah berkesempatan keliling Indonesia, tidak berhasil untuk datang ke semua tempat. Saya tahu saya banyak mengecewakan, banyak rakyat berharap untuk saya datang. Tapi bagi saya merasa sudah sangat mengerti, saya sangat merasakan ya, harapan-harapan rakyat. Mereka begitu antusias, mereka begitu berharap ada perbaikan hidup. Mereka ingin suatu perubahan baik. Jadi bagi saya ini suatu proses
pembelajaran. Kemudian akhirnya setelah legislatif kita bentuk koalisi. Ini juga proses pembelajaran. Koalisi yang kita bentuk sekarang ternyata kuat. Dan akhirnya kita masuk ke pemilihan presiden. Dan hari ini selesailah satu tahap, ya, puncaknya pemilihan pencoblosan. Ya. Dan tadi kita lihat suasana di TPS saya di bawah ini, Bojongkoneng, TPS 2, rakyat berbondong-bondong datang, suasana kegembiraan, suasana antusiasme. Bahkan tadi saya melihat sampai ada yang menangis begitu ketika melihat Bapak. Saya kira begitu. Bapak sangat dekat dengan warga di sekitar sini, Pak? Saya sangat dekat, tapi juga di mana-mana saya lihat itu. Ya, harapan rakyat kepada saya sangat besar. Ya, mudah-mudahan. Ya. Kalau kita melihat juga Bapak, ini kan merupakan suatu pemilihan presiden di mana masyarakat juga langsung bisa memberikan suaranya di sana. Dan ini tidak bisa dilakukan di negara lain. Indonesia bisa melakukan ini. Pendapat Anda, Pak? Ya, kita bersyukur, tetapi kita juga tahu bahwa proses ini masih harus kita perbaiki. Kita harus cari proses mungkin yang lebih hemat, lebih murah ke depan, ya, karena negara kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Dana untuk pembangunan kita harus lebih banyak kita kerahkan. Tapi ya kita bersyukur kita bisa melaksanakan demokrasi yang baik ini. Ini cita-cita kita dari dulu, dan kita juga harus menjaga ini jangan sampai dirusak. Ya, kalau kita melihat apa keputusan MK ketika pemenang Pilpres pada kali ini adalah 50+1 dan Pilpres dilakukan hanya 1 putaran. Pendapat Bapak? Ya, tentunya yang punya wewenang ya MK begitu ya. Ya kita hormatilah keputusan mereka.